وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Jadi rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada 2 penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif, bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mengaji. Hasilnya positif. 3 penelitian dengan hasil positif tentu menggembirakan. Bagi sains ini pengulangan, diulang dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rock itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data, jadi kita tidak bisa bantah, ini data. Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Musik klasik tidak melatih kecerdasan spiritual seperti kitab suci. Telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan bahwa tumbuhan itu bertasbih. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Jadi rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada 2 penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif, bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mengaji. Kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakatlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakatlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Nggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan menemaninya ketika dia susah. Kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik.
Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakatlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakatlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakatlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakatlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Nggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan menemaninya ketika kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakatlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakatlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Nggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan menemaninya ketika dia susah dan sedih. Kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakatlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakatlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Nggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa.